Devi adalah seorang anak dari konglomerat yang memiliki banyak perusahaan. Kesehariannya, dia selalu bergaya hidup layaknya orang kaya. Di sekolah pun dia merupakan salah satu anak yang famous sehingga sering meremehkan teman-temannya. Hari pertama saat masuk ke jenjang SMA, Devi pun merasa heran dengan sekolah yang jauh dari ekspektasinya. Oh, jadi ini sekolah pilihan papa. Oh, jadi lo sekolah kesini gara-gara bokap lo? Salah buat lo. Santai aja kali. Devi pun masuk dengan muka sinis dan sengaja menyenggol bahu Intan sambil berjalan dan menuju ke mading untuk melihat apakah ia termasuk siswa kelas 10 IPA 1. Ih, kenapa sih gue harus masuk kelas ini? Padahal gue kan pintar. Harusnya gue masuk ke kelas 10 IPA 1 yang unggul itu. Ada anak bokap masuk kelas kita ternyata. Sini duduk bareng sama gue. Sorry aja. Elah, gak usah jual mahal deh. Bangku yang kosong tuh cuma ini tau gak? Saat jam istirahat, Devi ke kantin sendirian untuk membeli bakso kuah sedangkan Intan dan gengnya sudah berada di meja kantin. Ketemu lagi sama anak bokap. Sini makan untuk bareng kita. Lo bisa hati-hati gak sih? Punya mata kan? Bahasa Manjung Bayu. Gak ngajak mata lo, lihat nih baju gue basah. Maaf. Saat perdebatan berlangsung, mereka berdua menjadi tontonan di kantin. Saya minta maaf, Mbak. Nggak sengaja. Gue hajar lo ya. Tak berselang lama, geng Intan dan Sasa pun tiba untuk memisahkan Randy dan Devi. Udah Devi. Lo gak denger dia udah minta maaf. Lagian kan dia gak sengaja. Lihat baju gue basah. Baik banget sih lo. Ini pakai jas gue. Thank you. Bubar nih, bubar. Bel sekolah pun berbunyi pertanda waktunya masuk kelas. Devi pun pergi untuk mengganti bajunya di toilet. Lama banget sih lo kayak cewek aja. Gue kan emang cewek bego. Santuy lo kayak teman. Hah, temen? Lo kan nge-lab. Puas lo ngajak gue. Bel sekolah pun berbunyi pertanda waktunya pulang sekolah. Semua siswa bergegas untuk pulang. Keesokan harinya, yaitu hari kedua masuk sekolah, siswa kelas 10 IPA 3 berada di dalam kelas dengan kondisi bel belum berbunyi. 10 menit kemudian, bel berbunyi dan wali kelas menuju ke kelas bersama seorang murid baru pindahan dari SMA Nusa Harapan Jakarta yang terkenal sombong di sekolah lamanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kalian mendapatkan teman baru. Amalia, perkenalkan diri kamu. Nalin, nama gue Amalia Kartika, panggilan gue Lia. Gue pindahan dari sekolah SMA Harapan Jakarta. Baiklah Amalia, sekarang kamu duduk di sebelah Elsa. Akhirnya Lia berjalan dengan gaya sombongnya. Ia pun duduk di samping Elsa, dan Elsa pun ingin berkenalan lagi dengan Lia. Hai, kenalin, nama aku Elsa Wijayanti, biasa dipanggil Elsa. Nama kamu siapa? Gak penting tau nama lo. Lagian kan gue udah ngenalin nama gue di depan. Jadi lo gak usah akrab, ngerti? Jangan sok-sokan ya di kelas ini. Lo tuh anak baru. Ya. Sudah, kenapa kalian pada ribut? Seharusnya kalian menjadi satu keluarga di kelas ini. Baiklah anak-anak, mari kita masuk ke pembelajaran awal, yaitu seni budaya. Oke, waktunya untuk istirahat ya anak-anak. Tunggu dulu. Saat di kantin, ada Intan, Anna, Sasa, Devi, Elsa, Randy, dan yang lainnya termasuk Reza, seorang ketua kelas di kelas 10 IPA 3. Tiba-tiba Reza berkata di depan teman-teman. Iya, ngomong-ngomong, rumah lo ada di mana? Lo kagak aja, kasar banget. Awalnya Gitu sama jawabnya nanti cantik lagi teks. jangan belagu lo.
baru anak baru di sekolah ini. Terus tak kalau ayu-ayu tuh malah duduk. Iya. Cih, cucu lu nih ikut aja lu. Oh iya, rumah gue itu ada di kelas semua pada tahu kan? Wih, rumah konsultan nih. Nggak tahu. Secara kan kamu orang di luar negeri, nyokap gue gitu di bank swasta di sini. Jadi kalau mau beli rumah komplek di sini tuh yang banget. Bisa kali kita nongkrong di rumah lo. Bener nih, bagaimana minjem keluar kaya. Bukan boleh kok, tapi kan nyokap gue jarang di rumah. Jadi gue nggak pernah nih beli rumah. Wah, alasan aja lo mah. Mungkin kan bisa ya kan itu kan? Iya. Bel pulang pun berbunyi, dan mereka bergegas untuk pulang. Dan ada sedikit obrolan saat sebelum pulang. Iya. Gimana? Yang tadi bisa kan? Apaan sih? Ya, kita kan pengen main rumah lo. Bisa kok. Oke, besok kita ke rumah Lia yuk. Kalian tuh mau apa main ke rumah gue? Ya tuh, main rumah dan juga kotakan. Kenapa dia tuh ngasih kita makan apa kalau kita main ke rumahnya? Kalian malah mau minta makan ke rumah gue. Gue kan mau lihat rumah gue yang mewah, bukan malah makan-makan. Ya Allah Devi, kita itu cuma main. Kita bicara sama kita, lagian juga nanti kalau lo tapi satu dulu butuh teman. Udah lah, gue bercanda. Yaudah besok ke rumah. Saat semua tiba di depan rumah Devi, rumahnya terlihat ramai dengan adanya beberapa mobil dan beberapa reporter. Malu rame banget sih, Pi. Iyalah, kan hari ini jadwal wawancara bokap gue. Secara bokap gue kan orang penting. Yaudah ayo masuk ke samping. Lalu semuanya pun masuk ke rumah Devi melewati pintu samping. Iki tenanan lu movie, kok gede banget ada. Aku wes tanggal vlog ya. Kayak mimpi lo, Piko. Nih guys, lihat. Devi mau kemana tuh? Di sini Devi menghampiri mamanya yang sedang menangis. Mama, kenapa kok ini banyak wartawan? Yang sabar ya nak, bapak kamu ditangkap polisi. Oh my god, jadi selama ini guys, mending kita pulang aja deh. Kondisinya lagi nggak bagus. Yaudah, yuk cabut yuk. Yuk. Tante, Devi, kami pamit pulang dulu ya. Mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, ketika di sekolah, sebelum bel masuk berbunyi, mereka membahas tentang kejadian yang terjadi di rumah Devi kemarin sore. Anak kelas 10 IPA 3 sedang berbincang-bincang. Kalian tau gak sih, bokapnya si Devi tuh kejahat korupsi loh. Gak boleh gitu, Lia. Kan emang kenyataannya, Tan. Kenapa harus tutupin lagi? Untuk pantesan pada gak branded. Kan pakai uang korupsi, ya kan? Udah, kita gak usah saling menghina. Dia kan teman kelas kita sendiri. Dia ini sekolah nggak ya? Ya jelas enggak tuh Evri, kumaha ai kamu. Kan dia lagi kena musibah. Tiba-tiba Devi datang ke kelas dengan rasa malunya dan Devi duduk di bangku kelas dengan wajah yang sangat malu. Guys, dia datang. Ada yang malu ya? Hai guys, tau gak sih di kelas kita itu ada anak orang kaya yang bapaknya koruptor loh. Biaya koruptor guys. Ini mulutnya. Emang kenyataannya koruptor? Cukupnya, gak usah ngatain bapak gue koruptor. Pak, tapi kan emang kenyataannya sih, ya kan teman-teman? Iya, benar. Udah lah guys, jadwal dulu juga kan kita ngebahas bokapnya si Devi. Kalian tuh pada kasihan apa? Kan dia lagi kena musibah. Tuh, dengar kata Elsa. Lo bisa diem gak sih mulutnya? Gak usah sotoy. Kan emang gitu beritanya, gak malu nampakin muka lo di sekolah ini. Hahaha. Udah jatuh miskin, masih aja sombong. Anak mami gak usah ikutan. Bapak mami yang bandingkan korupsi. Kok lo berbisik sih? Gue juga bisa kali. Udah. Ngapain sih berantem yang dipikir berantem bisa nyelesain masalah? Nanti kalau guru datang urusannya bakal panjang, masuk BK loh. Udah gak usah ikut campur lo. Akhirnya mereka berhenti saling menjatuhkan dan bergegas untuk di bangku masing-masing. Waktunya bel istirahat berbunyi, murid-murid yang ada di kelas pun segera keluar menuju ke kantin. Tinggal geng Intan dan Devi yang sangat lemas di kursinya. Intan dan Salsa pun menghampiri. Kamu kenapa? Kamu sakit? Kalau sakit, mending kau gas aja deh. Nanti aku sama Salsa yang antar keluar. Baca tuh! Gue udah bilang gak usah ikutan urusan gue. Budak lu ya! Lo yang dibaikin kalau kamu menjawab. Ayo Intan, kita pergi aja dari sini. Aja gak pantas kita baikin. Setelah kejadian itu, rombongan Intan pergi ke kantin meninggalkan Devi di kelas. Devi yang kemana-mana sendiri sebab teman-temannya masih kesal meskipun terkena musibah tetap saja sombong. Devi sedang berjalan sendiri di kantin. Lihat tuh si Devi udah bangkrut, masih aja sombong. Tapi kasihan juga sih.
Ya, nah sama lu lah pasti mau gabung juga, tapi tetap aja sombong ya. Amit nih. Orang kayak dia tuh gak usah dibaikin malah mau enggak. Udah sih biarin aja, dia juga bakal temen kok. Tuh, dia kesini. Oke, terus aja yuk. Yuk. Setelah pembelajaran pun berakhir, bel pun terbunyi untuk menunjukkan waktu pulang. Setelah pulang sekolah, Devi, Randy, dan Reviko langsung pulang. Hanya rombongan Intan dan ada seorang ibu dengan pakaian sederhananya yang terlihat mencari anaknya. Rombongan Intan pun menghampirinya. Ketika ia di depan gerbang sekolah, ternyata ia mencari Amalia, namun Amalia masih di dalam kelas. Ibu sedang mencari siapa ya? Nah, ibu mau jemput si Tika. Boleh tahu kelas berapa ya? Kelas 1 wali kelas ibu ini nah untuk kalian kenal Tika. Apakah nama aslinya Amalia Kartika, Bu? Benar sekali Nak. Oh, si Lia. Guys, kayaknya salah satu dari kalian ada yang panggil Lia deh ke kelas. Kalau boleh tahu ibu ini siapanya, Amalia ya? Saya ibunya Amalia. Oh, ibu ayah Mena. Udah jangan tahu lo. Saya itu kan ibunya Amalia. Oh, jadi ibunya Amalia. Kenapa kalian kelihatan kaget gitu melihat saya ini ibunya Amalia? Gak apa-apa kok. Ya, kamu tuh gak usah sama malu, aku udah tahu kok siapa itu ibu kamu. Mereka pun pulang dan telah mengetahui ternyata Amalia ini sebenarnya bukan dari anak orang kaya, melainkan sebaliknya. Gaya sombongnya dan gengsinya saja yang awalnya membuat teman-temannya percaya. Di sekolah pun, Devi terlihat selalu sendiri dan kesepian akibat rasa malunya yang terlalu sombong. Begitu juga dengan Amalia. Ia tidak berani bergabung dengan teman-temannya lagi dan tidak bisa menyombongkan dirinya lagi. Hari-hari Devi pun diisi dengan kesendiriannya. Saat ingin masuk kelas, Devi tiba-tiba berhenti di dekat pintu dan memperhatikan teman-temannya yang sedang bercanda ria. Ada rasa iri dan ingin bergabung terhadap mereka. Tetapi rasa angkuh dan sombong sudah menguasai Devi. Devi, lo bisa hidup sendiri tanpa ngandelin orang-orang di sekitar lo. Lo bisa hidup tanpa mereka. Devi pun pergi meninggalkan kelas dan pergi ke taman sekolah sendirian. Reza yang melihat Devi tidak jadi masuk kelas pun akhirnya menemui Devi. Karena ada satu hal penting. Hai Debbie sendiri aja. Ih, jangan jawab siapa ngomong. Kenapa sih Reza? Kalau mau ganggu, mending pergi aja deh. Gue mau nyanyi buat lo, dengerin ya. Menyendiri lagi di saat bokapku ketahuan korupsi. Lo mau nyanyiin gue apa mau bully gue sih? Maaf salah. Ini yang bener ya, dengerin ya. Menyendiri lagi di saat ku menyesal dengan sikapku. Tak pernah ada yang peduli denganku. Sekarang aku merasakan kesepian. Teman, maafkan diriku. Lo tau gak Bi, dunia ini kita itu gak bisa hidup sendiri, termasuk lo dan gue. Terkadang sifat angkuh dan sombong yang lo miliki ini jadi alasan kenapa mereka membenci lo. Reza dipanggil sama buah ini. Ya bentar sayang, gue cabut dulu ya. Reza langsung pergi meninggalkan Devi sendirian di taman yang sedang merenung. Guys, dia terus tidak. Ya benar dia nyesel nggak sih karena sikapnya yang terlalu sombong. Akhirnya dia mau sendiri kan ada teman sekolah. Iya, sebenarnya kita kan nggak ngeginin dia kok. Tuh dia sendiri kan yang merasa malu. Iya, benar banget sih. Kita juga gak boleh ngambil temen kok. Gak hanya Devi, lihat juga tuh Amalia baru datang. Kirain gak bakal sekolah. Di sekolah, Amalia selalu sendiri dan tidak ingin bergabung dengan yang lain. Begitu juga dengan Devi. Mereka merasa malu atas kesombongannya dan akhirnya merasa kesepian akibat perbuatannya sendiri.